Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait tiga keluarga Jokowi yang jadi pejabat negara ya. Kita ketahui ya anaknya yaitu Gibran jadi Gibran Rakabuming Raka yang menjabat wali kota, kemudian Bobi Nasution yang jadi menantunya juga menjabat sebagai wali kota Kota Medan ya, dan yang terakhir adik iparnya Hidayati ya yang kemarin menikahi Ketua MK Anwar Usman, dan ini memang dikritik oleh pegawai ekonomi yaitu Rizal Ramli ya. Apakah nggak paham perjuangan anti KKN ya? Bagaimana selanjutnya? Langsung saja kita baca sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id. Tiga keluarga Jokowi jadi pejabat negara. Rizal Ramli ini tidak paham perjuangan anti KKN? Ya, tanda tanya ya. Tokoh nasional Rizal Ramli kembali memberikan kritik ke Presiden Joko Widodo. Jokowi terbaru soal pernikahan adik Jokowi Hidayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman. Rizal menyebut dengan pernikahan itu maka saat ini sudah ada tiga keluarga dekat Jokowi yang jadi pejabat negara ya. Mulai dari anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang menjabat wali kota Solo, lalu menantunya Bobi Nasution yang kini duduk sebagai wali kota Medan. Dan yang terakhir tentu sang adik ipar Anwar Usman. Rizal menyebut apa yang dilakukan Jokowi menunjukkan bagaimana dinasti politik, bahkan mengalahkan beberapa presiden sebelumnya, Bung Karno, Soeharto, Habibie, dan Gus Dur kalah nekat, tulis Rizal Ramli di akun Twitternya. Mantan Menko Perekonomian itu lantas menyinggung Jokowi yang seolah tidak mengerti anti KKN. Ini tidak ngerti, tidak paham perjuangan anti KKN, atau tidak paham etika pejabat negara tidak boleh konflik kepentingan. Opo yo penjelasannya sindirnya ya. Ya kita ketahui ya sobat sekalian ya, sudah dikritik sana sini ya terkait sudah lengkap ya tiga keluarga Presiden Jokowi yang sudah menjadi pejabat ya. Dan ini memang kalau kita melihat Bobi Nasution Gibran Rakabuming Raka itu menjadi wali kota ya, wali kota Solo yang kemarin memang kontestasi pemilihan wali kota Solo itu terkesan sangat mulus sekali ya, dengan satu kandidat yang lain yang ya sudah dipastikan tidak akan bisa sudah sulit untuk menang ya. Di satu sisi ya Gibran Rakabuming Raka ya memang tidak bisa dikatakan sebagai pure itu murni dukungan ayahnya, bapaknya Presiden Joko Widodo, tetapi ya meskipun itu bukan dari kemenangan itu pun, kalaupun bukan karena Presiden Jokowi ya, pengaruh presiden yang masih menjabat itu akan menimbulkan dalam tanda kutip ya persepsi publik yang tidak bisa dihindarkan bahwasanya pengaruh kekuasaan itu pasti akan memberikan keleluasaan ya, terutama untuk kerabatnya untuk memudahkan memuluskan kontestasi gitu ya. Pun sama seperti Bobi Nasution gitu ya. Sebenarnya sama ya. Padahal kalau kita melihat di Bobi Nasution itu sebenarnya juga agak beda-beda tipis ya persaingannya, ya, tetapi memang kembali lagi ya, suka atau tidak suka dengan adanya posisi dari Presiden Jokowi yang sangat saat ini masih menjabat ya pada waktu itu, ya suka tidak suka kembali publik akan disajikan bahwasanya memang
kekuasaan yang masih menjabat itu pastilah mempunyai efek ataupun dalam tanda kutip kemampuan untuk memuluskan ya kontestasi politik, meskipun itu masih bisa diperdebatkan. Tetapi ya sobat sekalian, pun termasuk adik ipar Jokowi yaitu Profesor Anwar Usman yang sekarang adalah ketua KPK ya, karena menikahi adik Jokowi, itu pun patut dipertanyakan gitu ya, karena ketika Anwar Usman itu menjabat ketua MK, kemudian juga dia menikahi adik Jokowi, memang yang dipermasalahkan berulang-ulang bukan masalah pernikahannya gitu ya. Kita paham bahwasanya pernikahan itu sah menurut agama dan itu masalah private. Tetapi yang dipermasalahkan tentu saja adalah konflik kepentingan gitu ya. Konflik kepentingan yang kemungkinan akan kita jumpai ya, akan kita dapatkan ketika beberapa keputusan yang berkaitan erat dengan MK itu, persepsi publik itu sudah menilai ini tidak akan murni lagi gitu ya, ataupun pasti akan ada keberpihakan ya. Nah, memang dari Profesor Anwar Usman sudah dibantah gitu ya, bantah bahwasanya ini beliau itu tidak akan menjunjung tinggi profesi beliau sebagai ketua MK dan akan menjalankan fungsi tugasnya tanpa melakukan keberpihakan ya. Nah, dalam hal ini masih bisa diperdebatkan gitu ya. Meskipun dalam hal ini Profesor Anwar Usman itu menjabat dan sekarang menjadi adik ipar presiden ya, bisa jadi ya satu keputusan, dua keputusan itu tidak tidak menguntungkan pemerintahan Presiden Jokowi ya, tetapi untuk kedepannya, untuk keputusan-keputusan selanjutnya kita tidak bisa menjamin gitu ya. Apakah akan terus-menerus memuluskan keinginan dari pemerintahan Presiden Jokowi atau tetap mempertahankan independensi sebagai seorang ketua KPK yang memutuskan sesuai dengan rule of the law gitu ya, hukum yang sekarang berlaku. Nah, memang ini juga yang dikritik oleh Begawan ekonomi Rizal Ramli yang memang saat ini sangat concern terhadap masalah kebangsaan ya. Beliau melihat bahwasanya carut marut negara ini salah satunya ya memang selain dari kondisi ekonomi yang carut marut ya, masalah minyak goreng, kenaikan harga BBM yang itu beliau nilai ya suatu hal ketidakmampuan dari Presiden Jokowi untuk mengatasi itu ya, dan sekarang pun belum selesai ya persoalan-persoalan, malah yang ada ya kedepannya itu akan ada, patut diduga akan ada kenaikan barang-barang kebutuhan pokok yang lain, misalnya BBM ya, kemudian kebutuhan masyarakatnya BBM, kemudian TDL, kemudian juga gas melon, dan ini seakan mempertegas bahwasanya kekurang kapabilitasnya presiden ini dalam menjalankan fungsinya, pun juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada gitu ya. Dengan ada ditunjuknya LBP ya, Luhut Binsar Panjaitan menjadi menteri yang mengurusi persoalan minyak goreng yang saat ini belum terselesaikan, seakan mempertegas bahwasanya carut marut ini akan terus berlanjut dan akan selesai ya, sesuai yang disampaikan itu akan selesai kalau Presiden Jokowi itu sudah selesai masa pemerintahnya. Dan ini tentu saja ya sobat sekalian, tidak sesuai dengan ruh reformasi gitu ya, yang terus-menerus digaungkan oleh aktivis reformis ya, termasuk juga Rizal Ramli ya, aktivis 98 yang sudah jengah dengan praktek KKN gitu ya. Bayangkan dengan kepemerintahan Presiden Soeharto yang 32 tahun ya, dan juga
kemarahan rakyat akan KKN yang dilakukan oleh Soeharto ya, seakan reformasi ini ya yang sudah memasuki usia 24 tahun tidak memberikan perbaikan gitu ke depannya ya. Dan itu dilengkapi dengan kondisi sekarang ketika Presiden Jokowi ya seakan tidak melihat bahwasanya KKN itu dari level paling atas itu harus benar-benar harus dibenahi gitu ya. Persoalan anaknya jadi wali kota ya itu tidak masalah, menantunya jadi wali kota itu tidak masalah, pun juga adiknya itu menikahi UMK itu tidak masalah ya. Kalau tidak masalah ya itu akan menjadi masalah kalau sekarang Presiden Jokowi masih menjabat gitu ya. Nah, itu tidak akan menjadi masalah ya kalau ya Presiden Jokowi itu sudah selesai masa jabatan, artinya tidak menjabat lagi. Artinya ya itu boleh saja gitu ya. Kalau sudah tidak menjabat lagi, tidak akan ada lagi ya persoalan-persoalan yang dikomplainkan oleh masyarakat terkait konflik kepentingan gitu ya. Bobi Nasution boleh menjabat lagi, melakukan kontestasi lagi kalau Presiden Jokowi itu sudah selesai masa jabatan artinya tidak menjabat, pun juga Gibran silakan gitu ya kalau Presiden Jokowi sudah tidak menjabat lagi, dan juga Anwar Usman gitu ya ketika akan menikahi adik Jokowi itu tidak akan bermasalah. Kalau menunggu Presiden Jokowi itu selesai masa jabatan itu tidak masalah gitu ya. Nah itu akan menjadi masalah sekarang kalau Presiden Jokowi masih menjabat gitu ya. Nah memang sobat sekalian ya, memang kita harus menata kembali ya, mengingatkan ya kalau ingin menanamkan pemikiran anti KKN ya memang harus presiden dahulu ya, dari atas itu harus menata ataupun memberikan contoh gitu ya. Dan kita sudah disajikan bahwasanya Presiden Jokowi itu memang sesuai yang dikritik oleh Rizal Ramli justru memberikan contoh yang tidak sesuai gitu ya. Pastilah akan ada bantahan dari Presiden Jokowi sendiri. Tetapi secara umum memang ketika pejabat itu ya masih menjabat ya tidak boleh sebenarnya, karena itu akan ada konflik kepentingan dan kemungkinan besar akan adanya KKN itu sangat besar sekali gitu ya. Saya ingat memang kepemimpinan yang luar biasa itu adalah contoh yang pemilihan luar biasa itu yang sering kita kita tahu adalah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ya. Bagaimana kepemimpinan beliau yang kuat ya, dan juga bersih ya, tentu saja juga anti KKN ya. Itu dilihat pada kisah ketika anaknya ya Abdullah bin Umar itu ya dia adalah anak raja pada itu, anak khalifah ya, penguasa muslimin pada waktu itu ya. Tetapi pada saat suatu kisah ya, Abdullah bin Umar kan juga mempunyai usaha bisnis gitu ya, usaha bisnis penggemukan unta gitu ya. Ternyata penggemukan untanya itu dia gembalakan di lahan ya, lahan milik negara gitu ya. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab melihat, menginspeksi, melakukan sidak gitu ya. Ternyata ada unta yang gemuk sekali. Kemudian ditanya kepada pegawainya, ternyata itu adalah unta anaknya sendiri ya, Abdullah bin Umar. Dipanggillah Abdullah bin Umar, dan pada saat itu Abdullah bin Umar dikasih tahu bahwasanya ini tidak boleh. Ini adalah ladang padang gembalaan milik umat ya. Apakah kamu karena anaknya khalifah ya maka bisa berbuat lebih ada pengistimewaan ya. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab mengambil tindakan tegas agar melarang ya Abdullah bin Umar itu mengembalikan di lahan negara, dan hasilnya itu dikembalikan ke Baitul Mal gitu ya. Nah, dan banyak lagi contohnya, banyak lagi bagaimana ketegasan Umar ya ketika
beliau menjawab itu sangat takut sekali ketika saudaranya atau kerabatnya itu menikmati fasilitas negara. Dan ini yang harusnya dicontoh oleh penguasa ya, pemimpin saat ini yang harus mendahulukan kepentingan rakyat dan menjauhkan dari indikasi tindakan KKN gitu ya, karena harus menciptakan pemerintah yang good governance dan good government, clean government gitu ya. Makanya itu contoh tadi adalah contoh yang harus dijadikan teladan untuk kita semua ya. Dan kita berharap ya dengan adanya praktek KKN yang begitu jelas ini akan menjadi praktek KKN terakhir gitu ya, yang jadi pandang yang akan kita saksikan gitu ya. Karena kedepannya tentu saja negara ini dengan carut marutnya kondisi perekonomian dan lain sebagainya, ini kita harapkan menjadi lebih baik tanpa adanya tindakan atau praktek-praktek KKN. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.